minal aizin wal faizin, wabil khusus kepada pemirsa kita ya, ada 112. Mohon maaf lahir batin ya, mungkin di dalam konten-konten kita itu ada keseleo kata ya, mohon dimaafkan ya. Hari ini kita lanjut ke diskusi yang sudah lanjutan dari edisi sebelumnya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau kita pertanyakan, silakan. Ya. Mana itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mewakili dari teman-teman yang ada pertanyaan titipan juga. Jadi intinya pertanyaannya begini Pak. Selama ini kan banyak orang meyakini bahwa dunia ini nanti akan hancur. Ya. Dan nanti endingnya kita masuk ke alam akhirat dan ada dua pilihan, ya kan? Masuk surga atau neraka, kan seperti itu. Yang selama ini kita yakini kan seperti itu. Iya. Maunya di surga lah. Ya, kan? Ya maunya semuanya pada pengen masuk ke surga ya kan. Iya. Tapi di dalam kajian kita yang selama ini kita bahas itu sebenarnya seperti apa Pak? Itu saja Pak. Terima Maksudnya, kasih. Pertanyaannya apa tuh? Ya, apakah dunia yang hari ini kita tinggal ini akan hancur atau bumi ini akan hancur? Kemudian kita pindah ke alam lain, mungkin di dunia di alam yang kita juga belum paham ya, karena kita selama ini juga bingung kalau ditanya, apakah sebenarnya surga itu sudah ada hari ini? Di mana? Nah, seperti itu. Ya, saya tambah sedikit pertanyaannya begini. Di masyarakat kita kan sering bertanya, setelah kita mati, gitu, apakah ada kebangkitan? Gitu. Apakah ada kebangkitan itu ada atau tidak gitu? Oh iya. Karena selama ini kan itu masih ada keraguan. Kalau kita dengar cerita-cerita dari para penceramah bilangnya nanti kita akan dibangkitkan gitu. Iya. Tapi tidak cuma seperti itu. Iya. Nah, kita kepingin tahu sebetulnya kebangkitan yang dimaksud ini seperti apa. Iya. Wah, ya, ini terima kasih. Pertemuannya udah bicaranya hari akhirat ya kan. Persiapan mau almarhum. Mana tahlil tadi? Tadi habis tahlil ya. Iya, jadi kalau pertanyaannya apakah kiamat itu digambarkan hancur ya, seperti perang, hancur-hancuran gedung gitu kan. Kalau perang aja hari ini kan kita lihat di Gaza itu hancur, kemudian hari ini perang Iran dengan Amerika Israel ya kan, AMIS ya kan, Amerika Israel, mereka dibombardir oleh Iran, kita lihat kehancuran di mana-mana ya kan, dalam skala yang lebih luas. Misalkan dunia itu hancur, apakah meledak gitu ya, itu pro kontra ya pemahaman itu ya. Tapi substansinya kita meyakini bahwa pada akhirnya dunia ini fana gitu, dunia ini tidak kekal lah gitu kan. Artinya makna kehancuran dalam pengertian yang hancur total itu juga sebetulnya bukan bagian dari keimanan. Karena kalau kita mengimani, nanti hancur nih, meledak gitu, itu yang menjawab para ahli sains ya kan. Tapi dalam keyakinan kita yang jelas ada hari kiamat, hari kebangkitan. Nah, gitu poinnya. Nah, kebangkitan di sini maknanya lebih filosofis lagi, tapi kita akan bahasnya bahwa pengertiannya nanti setelah mati kan gitu ya. Kalau filosofisnya maknanya bisa lebih jauh, lain kali kita bisa bahas. Tapi mungkin maksud dari pertanyaan tadi, setelah mati, apakah kita nanti dibangkitkan lagi, punya tubuh lagi, tubuh baru ya kan. Nah, kemudian hidup lagi gitu kan. Persepsi orang selama ini kan kayak gitu. Seperti itu kan. Nah, kalau konsep seperti itu namanya konsep reinkarnasi ya kan. Dan itu dalam Islam itu
sudah tidak ada salah ya kan. Jadi mana kebangkitan itu adalah lagi-lagi bahwa jiwa kita hari ini adalah jiwa yang akan datang. Sehingga kebangkitan kita besok adalah kualitas jiwa kita hari ini gitu. Itu poinnya gitu. Sehingga ketika kita memburu surga ya tentunya ukirannya adalah sesuai dengan kausalitas yang kita bangun hari ini. Gitu. Kalau kita membangun dengan karakteristik jiwa yang yang jujur, yang benar ya, yang patonah dan seterusnya, itu akan menjadi akhirat kita, kebangkitan kita adalah lebih substansi gitu. Artinya ada dunia lain yaitu akhirat, kita anggap aja dunia lain lah ya, akhirat itu ada bersama kita sebagaimana kita hari ini di dunia ini gitu. Nah, ambil contoh begini, kita sebelum bicara nanti mati, hari ini ada dunia lain yang bersama diri kita, tetapi dia tidak bisa kita temukan di mana lokasinya, di mana letaknya, ya. Apa misalkan? Contoh yang paling sederhana ketika kita sedang mimpi berjalan-jalan di suatu tempat. Nah, waktu dalam mimpi itu lokasinya ada, ya kan? Kalaupun misalkan jalan-jalan di mana di taman, tamannya ada, ya kan? Nah, itu udah dunia lain namanya. Tapi kita tidak tahu persis itu di mana. Tapi faktual, nyata. Misalkan kita lagi senang hati, mimpinya indah. Sehingga ketika kita bangun tidur, kita merasa kehilangan kan. Wah, sayang mimpi gitu kan. Itu tandanya di saat itu tadinya dia sedang berada di dunia lain. Yang tidak ada kutub utaranya, selatan, timur, dan barat. Tidak juga ada di atas atau di bawah gitu. Nah, seperti itu akhirat itu. Jadi dia realitasnya ada. Mimpi itu ada nggak? Ada. Faktanya ada. Sehingga orang sampai terkencing-kencing habis dikejar anjing dalam mimpi kan, sampai mempengaruhi tubuhnya. Atau ketiban dulu sering kita bahas Arab-Arab ya apa? Rep-rep. Sehingga badan menggigil kan, sampai ke tubuh. Berarti dunia lain tadi lebih kuat sehingga bisa mengendalikan materi tubuh kita sampai terkencing-kencing ngompol gitu kan. Nah, hari ini kehidupan kita mengabaikan dunia lain tadi, dunia akhirat itu, dunia yang lebih kuat substansinya. Yang ini lebih lemah dunia hari ini kita hinggapi ini. Karena apa? Kita mengalami tua, mengalami kelemahan tubuh, ya kan? Makin tua makin lemah, dan pada akhirnya meninggal hancur jadi tanah. Kan? Lalu di mana kita, kan gitu? Nah, pilihannya kita di akhirat, di alam-alam barzahi. Disitulah yang disebut alam lain, dunia lain. Nah, dunia lain yang dimaksud itu kita nggak bisa tanyakan di mana, ya kan? Karena pertanyaan di mana itu hanya berlaku di dunia fisik hari ini, materi. Iya kan? Contoh sederhana, misalkan kita keluar angkasa, keluar bumi, itu nggak lagi bisa bertanya di mana utara, timur, barat, selatan, ya kan? Di antara sekian banyak planet, kita di tengah-tengahnya. Mana utara, mana selatan, nggak bisa kan? Karena itu adanya di bumi, karena ada matahari dan bulan. Gitu. Itu contoh penggambaran bahwa dunia lain itu melebihi dari apa yang kamu pikirkan. Tapi di situ tetap ada Tuhan gitu. Jadi Tuhan bersemayam itu, atau Tuhan itu adalah bagi semesta alam, maka Tuhan kita yang di akhirat dengan Tuhan kita yang di bumi itu tunggal satu. Jadi kita menyembah Allah di bumi ini itu tidak menghilangkan ketuhanan kita ketika kita di akhirat menyembah juga, cuman dalam konteks yang berbeda. Lain waktu kita bahas itu. Artinya ketika Tuhan menguasai seluruh alam, itu maksudnya apa? Bukan pengertian alam bumi, planet bumi, bukan pengertian sebatas menguasai alam matahari,
planet Merkurius, Venus, Pluto, dan seterusnya, atau Bima Sakti. Bukan sebatas itu. Tuhan itu juga menguasai seluruh alam, alam-alam yang tadi, yang tidak tersentuh dengan segala macam ukuran. Timur, barat, selatan. Gitu. Makanya dia tidak tersentuh, maknanya adalah dia meliputi segalanya itu. Sehingga tidak luput kita dari penyembahan kepadanya. Gitu. Nah, untuk di alam lain nanti, di akhirat itu, lalu apakah kita di surga atau di neraka? Yang paling penting, makin ke sana, itu makin substansialitas, makin kenceng karakter kita. Kalau kita hari ini tabiatnya hewan di dunia ini, maka di sana jadi biang hewan. Istilah biang kayak ingat parfum kan, biang warna gitu. Biang, jadi apa mengental gitu, iya kan? Kayak biang gula kayak gitu. Nah, ini yang disebut gerakan-gerakan yang mensubstansi. Apakah kita makin dekat dengan Tuhan setelah di akhirat? Selama ini kan kita abai. Apakah sudah di akhirat, di surga katakan, terus kita santai itu? Enggak juga. Kalau kita hari ini kental dekat dengan Tuhan, di akhirat lebih kental, gitu. Kedekatannya, makin lama dekat dengan Tuhan, makin kental. Akhirat ini kan logikanya makin dekat nih. Kalau kita di surga, amin, amin ya, kita aminkan ya. Itu makin dekat dengan Tuhan. Analoginya begini, kita di dunia ini kan mencintai keluarga, istri ya, anak. Kan dekat tuh kita. Karena setiap hari ketemu istri, setiap hari ketemu, lama-lama makin apa? Makin cinta kan? Makin kental gitu. Nah, hal sama juga seperti itu. Makin dekat dengan Tuhan itu, makin kental kualitas kecintaan kita pada Tuhan. Makanya mukorobin kan, makin apa? Makin dekat. Takarub ya kan. Jadi bukan kita udah di surga selesai nih. Justru makin masuk rindu kita kepada Tuhan. Sehingga surga yang digambarkan begitu indahnya itu melampaui. Karena hati kita bukan lagi merindukan surga, merindukan Tuhan gitu. Jadi jiwa kita inilah sebetulnya yang paling penting yang harus kita kenali.